Berguru kepada pembunuh. Alkisah seorang bernama Nangga, seorang lelaki begagah tetapi sayang perangainya jahat, sifatnya rakus dan bernafsu jelek, seperti kelelawar, siang hari tidur dan di malam hari dia mencari mangsa, apalagi kalau bukan ayam atau barang-barang penduduk jadi jarahannya. Ia melayap saat orang terlelap. Kali ini Nangga terpikat hati dengan istri kepala negeri. Mereka sama-sama suka pula. Mulai tercium curiga, malamnya ia membunuh kepala negeri. Pasangan Cina itu lari pada malam hari entah kemana dan meninggalkan bocah laki-laki satu-satunya yang menjadi sebatang kara, menjadi yatim piatu. 1 tahun hidup haram bersama, kumpul kebo bersama dengan pasangannya. Nangga mulai benci istrinya yang ternyata lebih rakus dan punya nafsu cemar. Masih mending mereka belum punya anak. Cerai juga akhirnya. Nangga kini dibawa kakinya mengembara mencari makna apa arti hidup ini. Ia ingin mendapat pencerahan. Tekadnya bulat bertobat dan melakukan kebaikan. Di sebuah desa ia berdharma, ia berjanji pada diri sendiri melakukan sesuatu. Ia menghentikan langkah kakinya di sebuah desa, namanya adalah Desa Sampula. Desa Sampula ke Desa Cikala dihubungkan oleh jalan terjal, curam dan berbatu di tepi jurang. Nangga menyaksikan tahun ini korban mati terperosok jatuh telah ada 3 orang. Demikianlah terjadi setiap tahun. Tak ada orang yang berinisiatif cari solusi. Nangga merasa terpanggil. Sendiri saja ia mulai menggali terowongan, membuat jalan pintas. Kalau terowongan itu kelak selesai, warga tidak harus melewati jalan curam yang mematikan itu lagi. Aku harus menebus dosa selama ini dengan berbuat satu kebaikan berguna, pikirnya dalam hati. Meski berjuang sendiri, ia tetap semangat. Dan sudah 5 tahun menggali, baru sepertiga jalan yang dihasilkan, dan ia terus bekerja. Siapa sangka tahun ke-12 ia didatangi seorang pemuda beringas dengan pedang terhunus. Pemuda itu ternyata anak dari kepala negeri yang dulu dibunuhnya. Dendam kesumat pemuda itu sampai ke ubun-ubun. Ia benar-benar kalap. Tanpa basa-basi ia hendak menebas putus leher Nangga yang tak berniat melawan. Ia hanya berkata, terowongan itu begitu berguna bagi penduduk dan hampir selesai. Bunuhlah aku kalau pekerjaan ini kelak berakhir, mungkin 3 tahun lagi. Nangga tidak berniat lari dan selamatkan diri, dan dia terus bekerja untuk menggali terowongan. Si pemuda itu bak mandor saja jadinya, mengawasi setiap gerak Nangga di terowongan laksana gua itu. 2 hari pemuda itu menyaksikan Nangga menggali sendiri. Tidak sabar melampiaskan benci, akhirnya pemuda dendam itu pun ikut menggali. Mestinya selesai 3 tahun lagi, tapi demi melampiaskan amarah, tahun ke-14 terowongan itu pun selesai. Nangga kemudian berkata, sekarang baktiku telah terbukti. Terowongan ini adalah dharmaku dan sekarang pula saatnya kamu boleh membunuhku. Ia membuka baju, membaringkan diri, memejamkan mata, serta menahan nafas pasrah menunggu maut menjemput. Hening mencekam. Hujaman pedang tidak datang. Nangga perlahan membuka mata sembari berkata, ayolah anak muda, bunuhlah aku. Itu pantas bagimu dan wajar bagiku. Nangga kembali memejamkan mata dan untuk kedua kalinya ia menanti hujaman pedang. Siapa sangka pemuda itu menjawab, aku tidak mungkin membunuh guruku. Ia pun berlalu dan pergi membawa 1000 rasa dalam hatinya. Hebat, luar biasa makna cerita kita ini. Rasa bersalah berubah menjadi niat baik dinyatakan dalam bentuk karya nyata atau dharma yang berguna. Dharma atau bakti yang tulus itu menyelamatkan banyak orang. Hasilnya juga ternyata sangat positif, menghapuskan rasa dendam. Dendam berubah menjadi kekaguman. Kekaguman mengubah dendam menjadi pengampunan. Pengampunan itulah hidup. Roh cerita ini berpusat seputar pertobatan konkret yang digerakkan oleh kesadaran yang tercerahkan. Di sini dimensi pertobatan tertentu
Di sini dimensi pertobatan muncul dalam bentuk kepedulian. Ternyata pada suatu titik tertentu manusia bosan juga melakukan kejahatan hingga muak melakukan kebejatan dan mencari makna hidup sejati. Mencari makna hidup seutuhnya dimulai dengan suatu dharma bakti yang berguna bagi kehidupan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Nyaris tidak ada. Paulus dengan tegas berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi penebus dosa manusia. Prakarsa Tuhan dalam hal ini bersifat sempurna, lengkap, dan utuh. Karya itu bersifat selesai. Tuhan telah berkarya. Masa manusia diam saja? Tuhan telah berbuat. Tentu manusia juga harus bertindak. Tuhan memberi rahmat, maka manusia mesti menganggap. Peristiwa penerimaan itulah yang disebut iman. Iman terbukti dalam perbuatan. Perbuatan itu harus baik. Perbuatan baik itu adalah ucapan syukur. Perbuatan baik dengan ucapan syukur merupakan ciri pertobatan. Pertobatan akan membuahkan kesaksian, dan kesaksian itu juga bermanfaat menyadarkan orang lain. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini